Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Maulidika Arfani dengan NIM 21111241028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Yang pertama soalnya yaitu mengapa di lembaga PAUD perlu menerapkan manajemen pendidikan. Jadi alasan mengapa perlu menerapkan manajemen pendidikan di lembaga PAUD, yang pertama yaitu agar terciptanya suasana belajar dan proses pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Peran pendidik yaitu harus memberikan kesempatan kepada semua peserta didiknya untuk dapat mengembangkan potensinya masing-masing agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk mewujudkan suasana belajar yang bermakna serta menyenangkan, serta menciptakan peserta didik yang aktif, akan mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua yaitu dengan adanya manajemen pendidikan ini, maka akan meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi seorang pendidik sehingga menjadi lebih profesional. Lalu yang ketiga yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Melalui adanya manajemen pendidikan yang baik, tentu saja suatu lembaga pendidikan akan dapat bergerak secara maksimal dan proses pendidikan menjadi seperti yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya yaitu paparkan 8 bidang garap manajemen pendidikan yang dapat diterapkan di lembaga PAUD. Yang pertama yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan diartikan sebagai penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan dari adanya manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur seluruh kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik serta lancar, serta dapat mencapai tujuan yang ditargetkan oleh sekolah. Lalu yang kedua yaitu manajemen kurikulum, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurikulum. Hal yang paling penting dalam manajemen kurikulum adalah bagaimana menerapkan serta menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Kepala sekolah memiliki peran penting yaitu membimbing serta mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran agar berjalan dengan baik sesuai yang ditargetkan oleh sekolah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen ini adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola keuangan sesuai dengan tujuan secara menyeluruh. Manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersungguh-sungguh terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana yang merupakan peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk keberlangsungan proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media lainnya untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian sarana pendidikan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung itu dapat menunjang proses pendidikan yang meliputi halaman, kebun, taman sekolah, UKS, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting karena keberadaannya sangat dan dapat mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di sekolah.
Orang tua siswa dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat akan berpengaruh sangat besar bagi kemajuan sekolah serta kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Jadi sekolah dan masyarakat ini mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif, produktif, dan efisien. Contoh hubungan sekolah dengan masyarakat itu contohnya yaitu komite sekolah atau membina kerjasama dengan pemerintah masyarakat secara umum dan kerjasama antara sekolah dengan organisasi masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah ketatalaksanaan pendidikan. Ketatalaksanaan pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha agar dalam sebuah pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tertata rapi. Ketatalaksanaan pendidikan itu meliputi sebuah kegiatan pencatatan, menghitung, mengetik, mengarsip, dan sebagainya sesuai yang telah ditetapkan di dalam tata administrasi dan tata kearsipan di lembaga pendidikan. Pada ketatalaksanaan pendidikan juga tidak lepas dari kajian sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM. Sistem informasi manajemen merupakan media yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menyediakan sumber-sumber informasi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu yang satunya adalah kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adanya kepemimpinan pendidikan berkewajiban untuk mengkoordinasikan ketenagaan pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjamin teraplikasinya peraturan pada lembaga pendidikan. Kepemimpinan pendidikan sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pengemban profesi kependidikan. Karena di dalam sebuah lembaga pendidik, sosok pemimpin itu sangat dibutuhkan sebagai organisator dalam mendukung kesuksesan tercapainya sebuah tujuan lembaga pendidikan. Lalu kan tadi ada supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan rencana yang ditujukan kepada sekolah dengan membantu guru-guru melalui dukungan dan evaluasi pada proses belajar dan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Fungsi adanya supervisi pendidikan yaitu menyediakan bimbingan secara profesional dan memberikan bantuan teknis kepada guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Supervisi pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Semakin sering kepala sekolah melakukan supervisi pendidikan terhadap guru, maka hal itu juga dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat ditandai dengan peningkatan pencapaian ketuntasan minimal pada peserta didik. Selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang manajemen mutu terpadu? Nah, manajemen mutu terpadu atau biasa disingkat dengan MMT disebut sebagai suatu sistem nilai yang mendasar serta komprehensif dalam mengelola organisasi. MMT merupakan sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Nah, dengan adanya penerapan manajemen mutu terpadu, diharapkan sekolah dapat mengembangkan fokus mutu terpadu sehingga dapat membantu sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang positif serta konstruktif atau membangun pada standar proses dan tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu yang selanjutnya, rancanglah program supervisi pendidikan agar ideal untuk dilakukan di lembaga PAUD. Jadi program supervisi yang baik itu berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan keprofesionalan guru dalam hal yang pertama dimulai dan merencanakan program kerja sekolah. Kepala sekolah itu menginisiasi dan menjelaskan rencana yang disusun, kemudian mengundang guru untuk memberikan masukan berupa proposal atau berupa penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Lalu yang kedua, yaitu dalam pelaksanaan teknik observasi kelas sekolah, menawarkan rencana jadwal observasi yang perlu dilengkapi oleh guru. Sebagian besar teknik dituliskan dalam program, seperti observasi kelas dan pelatihan maupun seminar. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi.
perlu adanya evaluasi, yaitu untuk mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas guru, terkhusus berhubungan dengan proses belajar mengajar. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi kelas dari tahun ajaran yang berlangsung maupun menjawab atau menghadapi tantangan dunia di dalam dunia pendidikan yang ada. Yang selanjutnya ada contoh dari supervisi kegiatan pembelajaran. Jadi begini. Lalu saya rasa presentasi dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.